Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidul Akram dari kelas B7 akan memaparkan tema pembelajaran tentang I'jazul Quran, aspek kemukjizatan Al-Quran, dan konsep al-sarfah. Pertama, mari kita mulai terlebih dahulu dengan definisi i'jaz. Apa itu yang dimaksud dengan i'jaz? I'jaz secara bahasa memiliki arti yaitu melemahkan. Sedangkan secara istilah, i'jaz adalah sesuatu yang membuat manusia tidak mampu, baik secara sendiri maupun berkelompok, untuk mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Quran. Kemudian apa itu tujuan i'jaz? Adapun tujuan i'jaz secara umum ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya i'jaz ini, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, maka ini menunjukkan bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu benar datang dari Allah. Yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan semata dari Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat didefinisikan oleh para pakar agama sebagai sesuatu hal atau suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang diangkat menjadi seorang nabi atau rasul sebagai bukti dari kenabian dan kerasulan yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu untuk mendatangkan apa yang ditantang itu. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, setidaknya ada 3 aspek yang terdapat dalam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran sebagai kitab yang berbahasa Arab memperlihatkan kefasahan dan balaghahnya, di mana Al-Quran menyampaikan maksud dan tujuan dalam setiap masalah. Untuk menyampaikan itu Allah menggunakan bahasa, kalimat dan kata-kata yang sangat indah, lembut, ringan, serasi dan sangat kokoh. Yang kedua yaitu aspek kemukjizatan ilmiah. Al-Quran menjadikan upaya berfikir terhadap penciptaan alam semesta sebagai bentuk sarana untuk menumbuhkan dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu aspek kemukjizatan syariat. Al-Quran menuntun setiap muslim untuk berpegang teguh terhadap tauhid yang merupakan landasan pokok dalam beramal dan beragama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian al-sarfah. Teori al-sarfah merupakan konsep dalam kemukjizatan Al-Quran yang menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia menandingi Al-Quran karena Allah mencegah manusia untuk menandingi Al-Quran tersebut.
Al-Sarfah sendiri memiliki 3 corak interpretasi, yaitu sebagaimana dijelaskan. Yang pertama yaitu menghilangkan motivasi yang cukup untuk menandingi Al-Quran. Yang kedua yaitu tidak adanya pengetahuan yang cukup untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mencegah manusia untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya motivasi untuk menandingi Al-Quran, juga tersedia pengetahuan cukup untuk melaksanakannya. Tetapi pada tahap praktek atau pembuktiannya, Allah dengan kekuatannya melemahkan dan memalingkan keinginan manusia. Adapun implikasi dari paham al-sarfah yaitu mendorong para pengkaji Al-Quran untuk lebih mengkaji dan mendalami Al-Quran. Banyak munculnya karangan-karangan berupa buku yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemudian menambah keyakinan bahwa adanya Al-Quran sebagai mukjizat bagi para penantangnya dan mukjizat yang lahir dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian untuk menambah khazanah keilmuan Al-Quran dari segi kemukjizatan Al-Quran dan pemahaman terhadap keorisinalitasan Al-Quran. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu meliputi beberapa aspek, diantaranya dari segi uslub atau gaya bahasa yang indah. Kemudian mempunyai derajat yang tinggi dalam hal balaghah yang tidak sanggup diatasi oleh manusia. Kemudian Al-Quran mengandung khabar dan hukum-hukum serta agama-agama terdahulu. Dan Al-Quran juga menerangkan keadaan-keadaan yang akan terjadi. Kemudian ilmu dan pengetahuan yang dikandung oleh Al-Quran. Kedudukan Al-Quran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebenaran Al-Quran terhadap berita-berita gaib serta segi antisipasi perkembangan zaman. Nah, dari sedikit pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa i'jazul Quran adalah fenomena kemukjizatan yang membuat Al-Quran tidak dapat disaingi oleh manusia dalam segala aspek. Baik itu mencakup aspek bahasa, stilistika, konten, ramalan, dan tantangan yang diajukan oleh Allah kepada manusia. Konsep al-surfah menggarisbawahi ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran, dan ini menjadi salah satu bukti tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kemukjizatan Al-Quran tetap menjadi objek penelitian dan kajian mendalam dalam dunia Islam, serta menjadi salah satu pilar utama dalam keyakinan dan kepercayaan umat Islam terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang mereka anut. Itulah sedikit pemaparan tentang pembelajaran dengan tema I'jazul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.